Kalau Anda berani, Anda akan mencapai yang besar, dan kalau Anda sabar, Anda akan mencapai yang tadinya tidak mungkin. Kuatkanlah dirimu. Memang sekarang semuanya tidak mudah, tapi kehidupan tidak mungkin seluruhnya sulit. Sabarlah. Tuhan akan lebih memperkayamu setelah kekurangan yang kau sabari, dan akan semakin meninggikan derajatmu setelah fitnah yang kau tabahi. Diamlah, jangan menurunkan kelas Anda dengan membantah pembenci. Tuhan menghebatkan kehidupan orang yang bersabar terhadap pembencinya. Bersabarlah. Pelajaran-pelajaran penting yang telah menyelamatkan dan mengangkatmu itu, dulu kau unduh dari rasa kecewa dan sakit hati yang kau hadapi dalam doa dan kesabaran. Apapun yang terjadi hari ini, bersabarlah. Hidup ini memang begitu, menguji kesabaran kita sebelum memberi hadiahnya yang cantik. Anda sedang memasuki masa depan, jadilah lebih kuat dan lebih tabah. Kesedihan Anda hanya sementara, tapi kebahagiaan Anda harus lebih panjang. Kesabaran itu sifat Tuhan, tidak ada batasnya. Yang terbatas itu adalah kesabaran kita, dan kesabaran kita mencapai batasnya saat kita berhenti bersabar. Hanya Dia yang menyerah yang kalah. Tidak ada kesulitan yang lebih kuat daripada kegigihan. Anda akan menang, asal hati Anda cukup besar untuk menjadi wadah bagi kegigihan itu. Setelah fitnah yang kau sabari, datanglah kemudahan yang akan semakin menyejahterakan dan memuliakanmu. Tuhan tidak tidur. Jika baik, lakukan. Jika tidak, tinggalkan. Jangan cari masalah. Tidak semua yang kau inginkan adalah kebaikan bagimu. Seperti tidak semua yang kau benci adalah keburukan bagimu. Sakitnya jadi orang baik tetap lebih baik daripada enaknya menjadi orang tidak baik. Kebaikan selalu menang, kalau tidak segera, nanti, tapi pasti. Meskipun kebaikanmu tidak dihargai, janganlah menyerah. Melakukan kebaikan yang tidak dihargai tetaplah lebih mulia daripada tidak melakukan apapun. Waktu adalah pembongkar dusta. Kebenaran tampil paling jelas kepada orang yang bersabar karena mendengarkan kata hati baiknya. Semuanya terjadi atas izin Tuhan. Lalu, mengapakah Anda yang diberikan izin oleh Tuhan untuk merusak diri sendiri dengan kebiasaan buruk, saat ada orang lain hidup ringan dan damai dalam perilaku baik? Mengapakah Anda yang diizinkan berkebiasaan buruk?
Marilah kita lebih penyayang di hati, lebih positif dalam berpikir, dan lebih penuh hormat dalam bertindak. Tuhan adalah pemelihara orang-orang baik. Berfokuslah melakukan kebaikan yang bisa Anda besarkan melalui pengulangan yang teratur. Semua orang besar dikenal luas karena konsisten melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Tidak ada kebaikan yang sia-sia. Tuhan menghargai kebaikan kita, walau sekecil apapun. Tetaplah melakukan kebaikan dan berharapan baiklah. Damailah dalam ketulusan Anda untuk hidup sebagai pribadi yang baik. Rezeki yang baik adalah untuk orang baik. Tujuan dari cinta adalah membahagiakanmu. Jika lebih banyak pedihnya daripada gembiranya, maka itu pasti bukanlah cinta. Ada kemungkinan besar anak muda jatuh cinta kepada orang yang salah, tapi itu juga pelajaran yang penting baginya. Cinta tanpa hubungan adalah derita dalam kerinduan yang panjang. Hubungan tanpa cinta adalah kehampaan yang membosankan. Orang yang bernilai bagi air matamu justru tak akan membuatmu menangis. Berhati-hatilah saat Anda mendengar kata, "I love you forever." Orang jujur pun bisa berubah pikiran. Cinta itu bukan untuk dijanjikan. Cinta itu untuk dibuktikan dalam kesetiaan. Pintu menuju hati wanita adalah telinganya. Maka laki-laki, berbicaralah selembut mungkin kepadanya. Pintu menuju hati laki-laki adalah matanya. Maka wanita, tampillah secantik mungkin baginya. Jika dia mencintaimu, dia memelihara kedamaian hatimu. Jika dia selalu membuatmu curiga, dia tidak cinta. Kesetiaan itu bukan pada kata-kata, tapi pada kebaikan. Setia itu menyakitkan jika engkau memaksa setia kepada orang yang tidak setia. Jangan salahkan orang yang terus melukaimu, tapi tanyakan, mengapa dirimu terus ngintil sama dia? Jika Anda tidak cepat mengganti kekasih yang tidak baik, Anda tidak akan berpasangan dengan yang terbaik. Cinta berarti memberi, memberi kasih sayang, memberi perhatian, dan cinta tidak menuntut atau mengekang. Kebahagiaanmu lebih penting daripada memberikan cinta pada seseorang yang menyakiti dirimu. Lebih baik menjadi yang terakhir daripada menjadi yang pertama, tapi belum tentu menjadi yang terakhir untukmu. Karena cinta sejati itu
datang setelah resmi menjadi suami istri. Jika engkau mencintaiku, setialah. Jika engkau tak mampu setia, pergilah, sebab tanpa kesetiaan, cintamu hanya membawa luka. Wahai yang maha lembut, manjakanlah hatiku yang sendiri ini. Bahagiakanlah aku dalam pernikahan yang penuh cinta, yang mesra, yang setia. Cinta itu jujur. Jangan katakan cinta kepadaku jika sulit bagimu untuk jujur, tapi mudah bagimu untuk tak setia. Cinta itu tak cukup hanya dideklarasikan, tetapi butuh juga yang namanya perjuangan. Proses merekonstruksi selalu dimulai dengan menghancurkan bagian yang akan diperbaiki, termasuk hubungan percintaan. Cinta secara alamiah datang kepadamu karena kepantasanmu untuk mencintai dan dicintai. Bukti terbaik dari cinta adalah kesetiaan. Jika tidak setia, apapun penjelasannya, pasti tidak cinta. Ganti. Dari angka 1 sampai 10, aku pilih 1. Karena satu saat, kita akan bersama mengarungi bahtera kehidupan. Bukti terbaik dari cinta adalah kesetiaan. Cinta itu sederhana. Jadilah engkau hanya milikku, dan aku akan menjadi milikmu selamanya. Utamakanlah dia yang lebih bersungguh-sungguh membahagiakanmu daripada orang yang katanya mencintaimu, tapi lebih suka bersama orang lain. Cinta tidak buta. Anda masih bisa melihat kekurangan dan keburukan, tapi Anda tidak peduli. Dan kemudian menyesal. Karena mencintai dengan terlalu akan membuat kita sulit untuk berlalu. Lebih baik jatuh cinta dan patah hati daripada tak pernah mengenal cinta. Jangan terlalu lama menyesali keburukan yang sudah terjadi. Jadilah yang terbaik, karena yang terjadi. Hidup ini maju, bukan mengharapkan kembalinya masa lalu. Rencana Tuhan selalu berakhir dengan kebaikan. Jika keadaan Anda saat ini belum baik, berarti itu belum akhir. Banyak orang di antara kita yang sebenarnya sedang berdiri di atas gunung emas, tetapi sedang mengharapkan gunung arang di tempat lain. Memang sekali atau dua kali kita akan tersandung dan jatuh. Tapi kehidupan ini bukan tentang jatuhnya, tapi tentang bangkitnya. Bangkitlah,
rapihkan diri, move on, move up. Sesungguhnya, bukan jumlah tahun yang menjadikan kita tua, tapi jumlah hari yang kita hidupi, tanpa impian dan harapan. Tuhan tidak akan membiarkanmu bersedih tanpa rencana pembahagiaanmu. Jika Anda ingin berhenti, berhentilah saat Anda berada di puncak, bukan saat Anda belum menjadi seperti yang Anda impikan. Orang yang selalu berusaha menjadi orang yang disukai oleh semua orang, tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri, dan menua tanpa arah. Yang bersungguh-sungguh yang dapat, maka bersungguh-sungguhlah dalam hal yang bernilai. Jangan bersungguh-sungguh melakukan yang tidak berguna. Bukan besarnya ide yang akan menghebatkan kehidupan, tapi besarnya kesungguhan untuk bekerja dalam ide apapun. Semakin engkau takut gagal, semakin kegagalan mendekatimu. Semakin engkau ingin sukses, semakin lebar jalan sukses bagimu. Memang tidak setiap upaya akan sukses, tapi orang yang banyak upayanya akan lebih mungkin sukses. Pengeluh yang tetap bekerja keras juga bisa sukses, tapi mungkin sedikit kurang terhormat daripada yang tidak mengeluh. Anak muda yang akan super sukses adalah yang jujur, periang, rendah hati, rajin, dan berani mencoba. Anak muda yang sukses memandirikan dirinya secara ekonomi, sehat, dan ceria memasuki masa depan. Jika ada waktu untuk mengeluh, pasti ada waktu untuk bekerja. Pilihan, sukses, adalah masalah pilihan. Sukses hanya terbatas bagi orang yang membatasi kesediaannya untuk mencoba. Memang tidak mudah, tapi itu bukan alasan untuk tidak mencoba. Sudahilah mengeluh, mulailah mencoba. Sudahlah, jangan mengeluh. Kita semua sedang sibuk membangun kehidupan yang baik melalui kejujuran dan kerja keras. Jangan mengeluh. Banyak orang yang dulunya lebih miskin daripada kita, sekarang sukses karena kerja keras. Semua orang sukses menyenangi yang menjadikan mereka pandai dan mampu. Semua orang gagal menyukai yang menjadikan mereka tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Hidup ini pilihan. Jangan lagi menyalahkan nasib, karena nasib hanya sebaik upaya. Lebih baik menjadi anak muda yang belum sukses, tapi rajin, daripada sudah tua, masih malas. Kurangilah kebiasaan mengeluh dan menyalahkan keadaan. Banyak yang dulunya lebih susah darimu,
tapi sukses. Yang akan sukses di antaramu sama suka bercandanya denganmu, tapi dia lebih serius belajar dan bekerja. Dengarkan pendapat orang lain, ambil baiknya, buang yang tidak berguna, lalu berfokuslah untuk membangun sukses Anda. Orang pesimis lebih mungkin gagal daripada sukses, karena sikap pesimis adalah suudzon, berprasangka buruk terhadap Tuhan. Berfokuslah melakukan kebaikan yang bisa Anda besarkan melalui pengulangan yang teratur. Semua orang besar dikenal luas karena konsisten melakukan kebaikan yang bermanfaat bagi banyak orang. Bermimpilah yang sebesar-besarnya, tapi bersegeralah untuk mengerjakan sekecil-kecilnya kebaikan yang terdekat. Dua hal yang tidak pasti dalam keberuntungan adalah datangnya dan perginya. Jangan terlalu bersedih seperti itu. Laki-laki itu harusnya seperti bus di busway, setelah satu pergi, yang berikutnya datang. Pukulan bisa menghancurkan tulang, kata-kata bisa menghancurkan hati. Bangkitlah, tepis debu dari bekas jatuhmu. Damaikanlah hatimu, teduhkanlah wajahmu, dan jadilah pribadi yang lebih baik daripada yang sebelum terluka. Tuhan, bersama tenggelamnya matahari senja ini, redakanlah kekecewaan dan kemarahan di hati ini. Sabarkanlah aku, amin. Terlanjur cinta adalah alasan yang paling tidak cerdas untuk mempertahankan orang yang tidak baik. Kebaikan adalah hak bagi yang sabar. Teruskan, obati luka hatimu, perbaiki caramu, dan ayo mulai lagi. Apapun yang membuat Anda tersenyum, pertahankan. Apapun yang membuat Anda sedih, tinggalkan. Menangislah dalam deritamu, jika engkau ingin menangis, karena air mata adalah doa di saat engkau tidak mampu berbicara. Terkadang orang yang paling kau inginkan, justru yang paling harus kau jauhi. Lebih baik mencintai dan terluka, daripada bersembunyi ketakutan dalam hidup yang hampa cinta. Karena, memang cinta tidak menjamin kebahagiaan, tetapi tidak ada kebahagiaan tanpa cinta. Meskipun tidak mudah, tapi obat terbaik bagi luka patah hati adalah jatuh cinta lagi. Perbaikilah yang bisa diperbaiki, terimalah yang tidak, tapi pastikan masa depan Anda berdua lebih dekat dan sehati. Jangan menua tidak bahagia,